Tidak semua gunung cocok untuk pendaki pemula, dan ini bukan pendapat, tapi ini fakta keselamatan. Kalimat ini sering dianggap sok jago, padahal kenyataannya sederhana. Alam tidak mengenal konsep belajar sambil coba-coba. Di gunung, satu kesalahan kecil bisa berarti tersesat, hipotermia, atau tidak pernah kembali. Dan masalahnya bukan karena gunung itu kejam, tapi karena manusia sering salah memilih medan. Bukan soal tinggi, bukan soal populer, tapi soal karakter medan, aktivitas alam, dan keterbatasan tubuh manusia. Yang pertama, kita masuk gunung dengan jalur teknis, yang merupakan gunung yang menuntut akan kondisi tubuh yang fit. Gunung dengan jalur teknis memiliki medan sempit, terjal, dan minim toleransi kesalahan. Contoh gunung seperti Gunung Raung, jalur puncaknya teknis, tali wajib. Gunung Kerinci di Sumatera, Gunung Rinjani di NTB, Gunung Merapi di jalur lama. Secara sains, saat lelah, koordinasi tubuh menurun, di ketinggian oksigen berkurang, fokus turun, dan kesalahan langkah meningkat drastis. Pemula tidak jatuh karena kurang niat, tapi karena tubuh manusia tidak dirancang untuk medan tanpa ruang kesalahan. Yang kedua, gunung api aktif, bukan sekedar status aman. Gunung api aktif bisa berubah tanda tanpa aba-aba. Contohnya seperti Gunung Merapi di Jawa Tengah, Gunung Semeru di Jawa Timur, dan Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda, serta Gunung Raung di Jawa Timur. Secara umum, gas-gas berbahaya bisa muncul secara tiba-tiba. Guguran lava terjadi tanpa suara, dan awan panas lebih cepat dari manusia berlari. Banyak pemula merasa aman karena kemarin aman, padahal gunung api tidak punya jadwal tetap. Yang ketiga itu gunung dengan navigasi sulit, tempat orang sering tersesat. Gunung dengan hutan rapat dan jalur samar adalah musuh terbesar pemula. Contohnya Gunung Slamet di Jawa Tengah, Gunung Latimojong di Sulawesi Selatan, Gunung Binaya di Maluku, dan Gunung Tambora di Nusa Tenggara Barat. Secara psikologi, otak manusia buruk membaca arah di medan homogen. Saat panik, manusia cenderung terus bergerak tanpa arah yang jelas. Fakta di lapangan berbicara, banyak korban ditemukan di luar jalur resmi, bukan karena jalurnya ekstrim, tapi karena tidak berhenti saat sadar tersesat. Yang keempat, gunung dengan cuaca ekstrim, di mana dingin yang sering diremehkan bakal berakibat kepada hipotermia, padahal salju tidak muncul. Contohnya di Gunung Argopuro di Jawa Timur, Gunung Leuser yang berada di Aceh, hingga Gunung Bukit Raya di Kalimantan. Secara medis, angin ditambah pakaian basah sama dengan panas tubuh hilang dengan cepat. Tubuh lelah gagal menghasilkan energi panas, sehingga akhirnya akan berakhir dengan hipotermia. Banyak pendaki tumbang bukan karena jatuh, tapi karena kedinginan dan kelelahan. Yang kelima itu gunung dengan durasi panjang. Gunung panjang bukan soal tinggi, tapi jarak, logistik, dan akses evakuasi. Contohnya Gunung Argopuro, Gunung Latimojong, dan Gunung Bukit Raya, dan Gunung Leuser. Cedera ringan di kota bisa pulang, tapi cedera ringan di gunung seperti ini menjadi masalah besar. Kesimpulannya yaitu gunung bukan tempat pembuktian ego, bukan karena konten instan, dan bukan ruang nekat dulu baru belajar belakangan. Jika kamu pemula, pilih gunung non teknis, jalur jelas dan ramai, durasi pendek, dan evakuasi mudah, karena pengalaman tidak bisa dipercepat dan alam tidak bisa dinegosiasikan. Gunung tidak memilih korban, manusialah yang sering salah memilih gunung.